Wow, ada 527 lebih font berlisensi corporate yang sangat berkualitas. Tentunya hal tersebut akan memudahkan teman-teman, membebaskan teman-teman dalam menjual aset grafis di situs Microstock seperti Shutterstock, Dreamtime, Adobe Stock, dan lain-lain, atau bagi teman-teman yang menjadi POD, Print on Demand Seller, di TeePublic, Teespring, Redbubble, dan sebagainya. Dan bayangkan jika misalkan nih teman-teman membuat satu buah tema desain, misalkan hari ini adalah Mother's Day, lalu diaplikasikan ke 500 jenis font yang berbeda, maka akan dapat 500 desain. Dan besok ketika Father's Day, teman-teman membuat tema Father's Day lalu diaplikasikan ke 500 lebih jenis font yang berbeda, maka akan dapat 500 desain lagi untuk memenuhi kuantitas dan kualitas portfolio teman-teman. Pertanyaannya, apakah akan menjadi pelanggaran karena similar? Jawabannya pernah tercantum di sini. Terutama untuk teman-teman yang sudah lama bermain di Shutterstock ya. Di sini dikasih tahu teman-teman bahwa font yang berbeda ya, meskipun temanya sama, memiliki predikat acceptable similar atau similar yang dapat diterima. Jadi nggak usah takut tuh bikin desain, satu desain diaplikasikan ke 500 font berkualitas seperti ini, maka akan memenuhi kuantitas dan kualitas portfolio teman-teman. Lisensinya pun sangat bersahabat, nggak cuma buat untuk Microstock kontributor aja, tapi juga untuk teman-teman yang nge-project di Fiverr pun dibolehkan mengerjakannya untuk nge-project, asalkan tidak mengirimkan file dalam bentuk font ya, seperti TTF dan OTF. Dan untuk lebih jelasnya, mungkin kita perlu berkenalan dulu dengan apa itu detail dari lisensi corporate. Teman-teman mungkin bisa cek link di kolom deskripsi, lalu pilih di bagian baca detail lisensi corporate. Mari kita reaction bareng-bareng. Kira-kira ngebantu nggak sih? Ngebantu apa nih untuk para desainer yang kerjanya online seperti kita di situs Microstock, POD, dan freelance marketplace. Oke, let's go. Ada banyak sekali ketentuan lisensi, ada puluhan poin ya. Ada belasan poin yang mungkin kita hanya akan bahas yang sangat nyangkut dengan bidang kita. Di sini teman-teman bisa ngelihat di poin nomor 3 ya. Ini sepertinya cocok banget buat ngeproyek ya. Font boleh digunakan untuk desain klien lokal dan luar negeri, seperti klien direct via email, Fiverr, Upwork, dan lain-lain. Dalam format bitmap seperti JPEG, PNG, dan format text non-editable atau EPS outline. Jadi di sini kita ngirimnya dalam file mati ya. Jika kliennya maksa untuk minta font aslinya, maka arahkanlah mereka ke kreator font tersebut ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngasih file fontnya kepada klien, nanti kita akan secara otomatis mematikan bisnis kita sendiri. Kenapa? Karena klien nanti tidak akan balik lagi ke kita jika ada revisi minor seperti edit font. Jadi sebaiknya jangan dikasih font aslinya atau font OTF dan TTF-nya. Jika mereka maksa, mereka harus beli lisensi corporate-nya juga dengan link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke. Nah, di poin nomor 4 ya, sepertinya sangat berhubungan juga dengan kita ya. Font boleh digunakan kebutuhan klien luar negeri maupun dalam negeri seperti proyek, pembuatan logo, packaging produk, video promosi, dan lain-lain. Oke, di sini jadi jelas ya, untuk dianimasikan boleh dan ditaruh di dalam video juga boleh. Cocok untuk kamu yang punya klien YouTube atau kamu sendiri yang sebagai YouTuber ya. Di poin nomor 5, font boleh digunakan untuk kebutuhan kontes desain seperti 99 design, logo turnamen, dan sebagainya, sebagai elemen pendukung pada desain akhir tanpa menyertakan file font. Jadi boleh digunakan sebagai logo ya teman-teman ya, selama tidak menyertakan file fontnya yang saya bilang tadi, yaitu TTF dan OTF ya. Di poin nomor 6, boleh digunakan sebagai unsur pendukung desain di marketplace dan Microstock ya, tapi tidak boleh menyertakan file font. Jadi di-convert ya. Jadi benar-benar dibuat desain seperti desain quote itu boleh ya. Nah, di poin ke-9 ini juga nyangkut dengan dunia Microstock ya. Font boleh digunakan untuk kebutuhan video animasi dalam bentuk format bitmap dan PNG, nanti digerakkan jadi animasi ya. Pada media promosi seperti sosial media, Instagram, Facebook, Twitter,
TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman yang aktif misalkan membuat konten berupa footage yang bentuknya teks itu diizinkan ya, karena filenya menjadi file mati, bukan file font dan dianimasikan. Oke. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dan ingin mencoba berinvestasi di aset font berlisensi corporate ini untuk mendukung karya teman-teman dan mendukung aktivitas nyetok di situs Microstock atau nge-project di Fiverr, teman-teman bisa langsung kunjungi link di kolom deskripsi, karena kreator fontnya sedang baik banget nih membuatnya dalam bentuk bundling ya. Jadi satu harga untuk 500 font ya, seharga sekian ya, dan ini sedang diskon ya. Nanti kalau seandainya naik akan jadi sekian ya. Teman-teman mungkin nggak mau kehilangan kesempatan ini, bisa langsung cek link di kolom deskripsi ya, bisa cek-cek dulu, pelajari dulu, kali aja informasi ini bermanfaat untuk kebutuhan dan hitung-hitung aset investasi alat desain teman-teman ya, dalam mencari klien atau memperbanyak kualitas dan kuantitas desain di situs-situs Microstock, print on demand, dan lain-lain. Silahkan dicek ya teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum.